Bismillah, assalamualaikum. Pada saat tubuh merasa lapar, produksi hormon tiroid atau hormon T3 menjadi rendah. Akibatnya, proses pembakaran kalori di dalam tubuh pun menjadi turun. Tetapi di sisi lain, tubuh selalu berusaha untuk tidak membakar kalori secepatnya dengan bantuan hormon RT3. Yang tanpa bantuannya, kemungkinan seseorang akan bisa makan setiap 1 jam sekali atau bahkan menyebabkan kematian. Tetapi yang harus diwaspadai adalah saat produksi hormon RT3 meningkat, otak akan menekan produksi hormon tiroid atau T3. Akibatnya metabolisme menjadi rendah. Kegemukan pun bisa meningkat. Solusinya, jauhi rasa lapar dan stres untuk meningkatkan laju metabolisme kalian. Karena di saat yang bersamaan, endorfin akan membantu kalian dalam meningkatkan hormon tiroid, yang merupakan kunci utama keberhasilan diet kalian, karena di tiroid inilah laju metabolisme di dalam tubuh meningkat. Untuk informasi lebih jelasnya, yuk simak informasi menarik dan lengkapnya di video berikut. Let's go! Yang terjadi di dalam tubuh terhadap organisme yang ada di dalamnya dalam mengubah makanan menjadi energi, serta substansi lain yang sangat diperlukan oleh seluruh organ tubuh dalam menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan tubuh secara menyeluruh. Pada saat kita melakukan aktivitas harian, tubuh kita melakukan pembakaran energi yang diperoleh dari proses metabolisme di dalam tubuh. Jika energi yang dihasilkan oleh metabolisme di dalam tubuh kita tadi melebihi kebutuhan kita yang seharusnya, maka energi tersebut akan disimpan dalam bentuk lemak yang bisa digunakan di kemudian hari. Melalui darah, seluruh nutrisi yang telah diproses akan disebarluaskan ke seluruh organ tubuh kita untuk dilakukan penyerapan, sehingga memungkinkan seluruh organ-organ tubuh kita mampu berfungsi secara optimal. Pertumbuhan otot pun menjadi sehat, bahkan tulang-tulang kita akan menjadi lebih kuat. Pada saat kita lapar atau stres, produksi hormon tiroid atau yang biasa dikenal dengan hormon T3 akan menjadi rendah. Akibatnya, laju metabolisme di dalam tubuh kita menjadi rendah, sehingga pembakaran lemak pun menjadi berkurang. Tetapi di sisi lain, tubuh kita cenderung untuk tidak membakar seluruh kalori secepatnya di tiap-tiap sarapan, makan siang, makan malam, bahkan cemilan kita, berkat bantuan hormon RT3 atau yang lebih dikenal dengan reverse T3, yaitu suatu hormon yang berfungsi untuk menyimpan lemak tubuh. Tanpa bantuan hormon dari RT3 ini, memungkinkan seseorang cepat merasa lapar. Minimal, dia akan berusaha makan setiap 1 jam sekali. Bahkan pada tahap tertentu bisa menyebabkan kematian. Tetapi yang harus diwaspadai adalah, pada saat tubuh terlalu tinggi memproduksi hormon RT3, otak kita akan berusaha untuk menekan serendah mungkin produksi hormon tiroid. Akibatnya, metabolisme menjadi rendah, sehingga apa saja yang kita konsumsi akan disimpan dalam bentuk lemak. Meskipun jenis makanan itu adalah makanan yang sehat, akibatnya kegemukan meningkat jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik atau olahraga. Jadi, jika kalian memutuskan untuk memilih mengonsumsi makanan lebih sedikit daripada yang seharusnya kita butuhkan, kalian justru semakin cepat gemuk. Ini sebenarnya memangnya kayaknya janggal, tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan memangnya seperti ini. Nah, bagi yang tidak sependapat, tulis kritik dan saran kalian di bawah. Tetapi khusus bagi sahabat channel Suprapti yang berusaha untuk mencoba meningkatkan laju metabolisme di dalam tubuh, ikuti saran sederhana dari saya. Kalian nggak usah takut, Kak. Karena apa saja yang saya share di channel Suprapti ini, insya Allah sedang saya lakukan secara
konsisten. Dan saya yakin semua orang tidak akan menginginkan untuk terus-menerus diet. Bukankah demikian, Kak? Bukankah kita semua di sini adalah pencinta makanan yang nikmat? Dan ironisnya, kebanyakan orang berpendapat bahwa makanan sehat itu rasanya hambar, selalu di steam atau dikukus, dan lain-lain. Kenyataannya tidak seperti itu. Dan saya benar-benar tidak sependapat. Fokus, Kak? Oke, lanjut. Begitu juga saat seseorang tidak sarapan, bahkan tidak makan siang hingga sore hari, dua kemungkinan yang pasti dia jumpai adalah: satu, di waktu sore hari hingga menjelang tidur, dia cenderung mengonsumsi makanan yang berlebih akibat rasa lapar. Kemungkinan kedua, saat seseorang melakukan aktivitas harian tanpa asupan makanan, tubuhnya akan menggunakan sel-sel atau otot tubuhnya sendiri sebagai bahan bakar untuk kelangsungan hidupnya. Akibatnya, seseorang menjadi lemah dan tidak bertenaga. Maka solusinya, makanlah secara teratur, imbangi dengan gizi yang seimbang, serta sesuaikan dengan porsi kalian masing-masing. Jangan berlebih, jangan berkurang. Keduanya tidak baik. Memang suatu keuntungan sih, jika seseorang lapar, tubuhnya menggunakan persediaan lemak yang ada di daerah pinggang, paha, perut, yang berpotensi menjadikan seseorang jadi langsing. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Ternyata tubuhnya merespon dengan cepat pada otot-ototnya sendiri. Bukankah ini sayang seribu sayang? Jika kalian menyukai video ini, please like and subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasinya. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah. Lebih hebat lagi jika kalian bersedia men-share video-video channel Suprapti ini ke anggota keluarga yang lain atau teman terdekat kalian masing-masing. Barangkali mereka juga membutuhkan beberapa informasi dari video channel Suprapti ini. Gimana, Kak? Masih tetap bisa fokus? Baik, kita lanjut. Kayaknya diet itu selalu diasumsikan dengan penahanan diri, mengurangi porsi makan, pantangan mengonsumsi jenis makanan tertentu, dan mengurangi atau mengganti waktu makan yang membuat seseorang tidak bisa menikmati makanan favoritnya. Umumnya mereka cenderung mengonsumsi makanan yang itu saja, alias monoton dan menjemukan. Bahkan di antara mereka banyak yang sengaja menghilangkan nutrisi tertentu yang justru sebenarnya dari nutrisi tersebut bisa meningkatkan produksi hormon yang meningkatkan seseorang menjadi senang, tentram, dan bahagia, yang mampu memicu meningkatnya kepuasan dan vitalitas tubuh seseorang. Akibatnya, stres pun meningkat, rasa lapar pun tidak bisa dihindari. Yang hati-hati, inilah sebenarnya justru pemicu kegemukan paling cepat, yang kebanyakan orang masih belum tahu. Maka solusinya, tinggalkan hal-hal yang membuat kalian stres atau menjemukan. Tapi cobalah untuk bereksperimen dengan hal-hal baru yang bisa menyebabkan kalian merasa senang, nyaman, rileks, lepas dari rasa tertekan, dan sebagainya, yang saya yakin kalian semua pasti mengetahuinya. Kenapa? Karena di beberapa penelitian menyebutkan bahwa suasana hati yang senang mampu meningkatkan metabolisme tubuh secara alamiah. Ingat, stres merupakan pemicu lambatnya sistem metabolisme tubuh kalian, peningkat hormon kortisol, tetapi penyebab turunnya hormon tiroid yang
Keduanya merupakan hormon yang sangat berpengaruh sekali dalam proses metabolisme di dalam tubuh. Sementara kebahagiaan, kepuasan, ketenangan, dan kedamaian justru memiliki efek yang sebaliknya. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa pada seseorang yang sedang menikmati makanan yang dia konsumsi, artinya mereka merasa puas dengan makanannya, sebenarnya hal ini juga merupakan faktor peningkat kecepatan metabolisme di dalam tubuhnya. Secara alami, yang memungkinkan seseorang untuk tidak mengonsumsi makanan jauh lebih banyak lagi. Kenapa? Karena pada saat suasana hati kalian sedang gembira atau bahagia atau tenang, kelenjar adrenal di dalam tubuh kalian mampu memproduksi lebih banyak hormon endorfin yang mampu meningkatkan produksi hormon tiroid, yaitu hormon yang berfungsi untuk membakar lemak tubuh. Di samping itu, pada saat seseorang sedang bahagia, tentram, damai, dan lain-lain, otak kalian akan memproduksi lebih banyak hormon leptin, yaitu hormon yang dapat meningkatkan rasa lapar pada seseorang. Ternyata, aktivitas seksual pun bisa menekan rendahnya hormon leptin dilakukan dengan benar, alias sesuai porsinya. Kenapa? Karena jika terlalu banyak melakukan hubungan seksual, bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Kurang pun juga nggak baik, alias juga menimbulkan masalah. Solusinya yang sedang-sedang saja. Lakukan sesuai porsi dan kebutuhan kalian masing-masing. Oke, gimana Kak? Kalian masih tetap fokus? Oke, kita lanjut. Sama halnya saat seseorang berusaha untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya, seperti sifat membenci diri sendiri, selalu merasa bersalah karena dia menganggap dirinya bodoh, minder alias kurang percaya diri, iri, dengki, murka, pengecut, pecundang, dan lain-lain, ternyata merupakan tahap awal yang sangat bagus bagi seseorang dalam memahami dirinya sendiri, yang berpotensi meningkatnya kepercayaan diri sendiri, kesehatan, dan kualitas hidup yang lebih baik secara menyeluruh. Nah, saya beri contoh abstraknya. Katakanlah, ada seseorang yang sedang makan coklat, ya kurang lebih 20 gram. Entah itu coklat yang berisi kacang-kacangan, yogurt, buah kering, karamel, coklat pekat, dan lain-lain. Pada saat dia memakannya dalam kondisi stres, maka seluruh coklat tersebut akan disimpan dalam bentuk lemak. Akibatnya, jika hal ini dilakukan secara terus-menerus, kegemukan pun tidak bisa dihindari. Tetapi lain halnya, jika 20 gram coklat tadi dimakan oleh orang yang hatinya sedang bahagia, gembira, senang, dalam keadaan santai alias relax, otak akan merespon lebih cepat untuk membakar kalori dari coklat tersebut. Akibatnya, tubuh tetap fit, energi pun meningkat. Kesimpulannya, pada saat seseorang merasa lapar ataupun stres, tubuh akan memproduksi lemak jauh lebih banyak akibat meningkatnya hormon RT3 di dalam tubuh. Tetapi jika seseorang mengonsumsi makanan yang cukup dengan gizi yang seimbang, tubuh menjadi rileks. Akibatnya, dia menjadi bahagia, tentram, senang, yang disebabkan karena meningkatnya
hormon tiroid di dalam tubuh. Jadi, intinya, sah-sah saja kalian mengonsumsi bol keju, es cendol, black forest, kare, rendang, teh susu favorit kalian, dan lain-lain, meskipun jenis makanan atau minuman yang barusan saya sebutkan tadi berlemak tinggi. I love it. Tetapi dengan syarat, perbaiki dulu laju metabolisme kalian, baru go for chilling. Oke? Nah, ini ada contoh real yang kedua. Tina seorang karyawan kantoran yang jika dia mengonsumsi makanan dengan kalori 1400 menjadikan dia lebih gemuk. Helen, seorang karyawan ekspedisi yang jika mengonsumsi makanan dengan kalori 1400 yang setara dengan Tina menjadikan dia kurus. Mereka berdua sama-sama wanita dengan umur yang sama. Jadi apa yang bisa kalian simpulkan dari contoh yang kedua ini? Tulis komentar di bawah. Ayo, sebanyak-banyaknya. Ternyata seseorang yang memiliki aktivitas fisik yang memadai atau bagus berpotensi memperbaiki sistem metabolisme di dalam tubuhnya, bahkan bisa merangsang otak untuk memproduksi hormon tiroid jauh lebih banyak. Akibatnya, kalori yang masuk di dalam tubuhnya akan dimanfaatkan untuk membakar lemak, bukan disimpan dalam bentuk lemak. Video seru yang lainnya ada di sini. Wassalamualaikum. Bye.